Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu dan juga jamaah Masjid Bumi Prima yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari yang ke-9 Ramadan 1445 Hijriah. Ada juga yang hari ke-10 ya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini untuk mengkaji satu tema keseharian Nabi dan para sahabat di bulan Ramadan. Kita akan meneladani bagaimana Nabi yang mulia dan para sahabat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini majelis ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini benar pahala majelis ilmu di bulan Ramadan seperti ini akan dilipat gandakan pahalanya. Umrah saja Bu yang dikerjakan di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Nabi. Ya, ini sebagai bukti bahwa amal-amal di bulan Ramadan dilipat gandakan, berbeda dengan amal-amal yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Nah, harapan kita mudah-mudahan semua itu akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, yang pertama saya mengajak mari kita miliki tekad yang kuat. Tidak ada kata terlambat Pak, untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Kenapa harus ada tekad ini Pak? Karena tidak ada jaminan tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Nah, saya mau tanya, ada tidak kira-kira di sekitar kita, mungkin kawan di pengajian, tetangga, sahabat, saudara yang tahun kemarin masih bersama-sama kita masuk Ramadan, tahun ini sudah kembali kepada Allah? Ada tidak Bu? Ada tidak? Pasti ada. Saya juga sama. Saya punya saudara, sahabat, tetangga, guru bahkan yang Ramadan kemarin masih bersama-sama, tapi tahun sekarang sudah wafat, tidak berjumpa kembali dengan bulan Ramadan.
Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan tekad yang kuat untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari yang sebelumnya. Ini menjadi guidance kita, panduan kita, betul tidak? Agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang berharga ini. Ini bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa. Maka hadirkan kegembiraan. Hadirkan kegembiraan. Nah, Nabi yang mulia dan para sahabat ketika masuk bulan Ramadan itu gembira luar biasa, bahagia, senang sekali. Dan orang-orang beriman harus seperti itu. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan yang di dalamnya banyak keistimewaan. Nah, kegembiraan Nabi dan para sahabat, dan tentu kita juga meneladani itu kategorinya kegembiraan imannya. Apa maksudnya? Kegembiraan yang lahir dari hati yang paling dalam sebagai bukti benarnya iman kita kepada Allah. Maka di dalam Al-Quranul Karim di surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu semua mereka bergembira. Bagaimana mungkin, kata Nabi yang mulia, seorang mukmin tidak bergembira dengan hadirnya bulan yang di dalamnya amal-amal saleh dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak bergembira, kata Nabi yang mulia, dengan hadirnya bulan yang di dalamnya Allah Ta'ala mewajibkan ibadah saum sebulan penuh, dan saum itu tarbiyah dari Allah untuk kita agar bisa meraih derajat takwa. Bagaimana mungkin, kata Nabi yang mulia, seorang mukmin tidak bergembira dengan hadirnya bulan yang di dalamnya Al-Quran turun? Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak bergembira dengan hadirnya bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka lebar dan pintu-pintu neraka ditutup rapat? Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak bergembira dengan hadirnya bulan yang di dalamnya setan dibelenggu? Bagaimana mungkin, kata Nabi yang mulia, seorang mukmin tidak bergembira dengan hadirnya bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Makanya, dan kata Nabi yang mulia, seorang mukmin harus menyambut datangnya Ramadan dengan kegembiraan, dan ketika masuk ke Ramadan penuh dengan kesyukuran. Bersyukur kepada Allah karena peluang untuk meraih kemuliaan itu terbuka di hadapan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Masuk Ramadan, berada di Ramadan tidak ada bedanya dengan di luar Ramadan. Rugi tidak, Pak? Rugi. Ya. Nah, jadi Nabi yang mulia ketika ditakdirkan Allah masuk ke Ramadan, Nabi bergembira, bersyukur kepada Allah. Ya. Maka Nabi buktikan dengan benar-benar mengisi Ramadan dengan amal-amal yang terbaik. Al-Aud. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia itu mendapati Ramadan hanya 9 kali dalam hidupnya. Ya.
Jadi Nabi yang mulia 9 kali saja, tapi ke-9-nya ini the best. Dan semuanya oleh sahabat direkam, disampaikan kepada kita. Tinggal kita ngikutin, betul tidak? Ini bulan ini bulan yang Masya Allah, mutiara kebaikan itu bertebaran. Terserah kita mau mengambilnya atau tidak. Ya. Allah berikan banyak sekali. Ya terserah kita. Maka ada orang yang mendapatkan maksimal berupa pahala kebaikan luar biasa di bulan ini. Ada yang mendapatkan tidak banyak, maka ada yang tidak dapat apa-apa. Ya. Ada kisah menarik. Raja Dzulqarnain yang disebut di dalam surat Al-Kahfi itu, Dzulqarnain, seorang raja yang luas kekuasaannya. Dalam sebuah peperangan, beliau membawa pasukannya. Nah, ketika itu malam gelap gulita. Beliau memberikan aturan, menyampaikan motivasi, kata beliau, setiap pasukan dia akan melewati satu tempat gelap tidak kelihatan. Setiap pasukan yang lewat, yang masuk ke wilayah ini disebutkan, nanti kita akan masuk ke wilayah dan kita akan keluar lagi. Dia tidak lama, tidak panjang. Kata Dzulqarnain apa? Setiap pasukan yang masuk silakan ambil yang bisa diambil. Ambil yang bisa diambil saja, bebas. Ya. Kata pasukannya hanya itu, wahai raja, itu saja. Ambil apa yang bisa diambil, bebas. Ambil saja. Maka lewat. Ya, pasukan pertama ngambil. Ini apaan paling ngambil? Ngambil sedikit aja ngambil. Masuknya saku dan. Yang kedua, dia ngambil lebih banyak. Yang bisa diambil. Entah apa, entah waduh, ambil. Masukin ke tas. Ini pemerintah aja kok. Kita ngambil aja lah. Yang berikutnya ngambil. Ada yang tidak mengambil, dan ada yang terakhir pun yang ngambilnya banyak sekali. Wah, ini pasti ini raja ini mau sesuatu buat kita. Udah ambil banyak, sapu semua dipegang, sampai lagi tempat yang dituju. Karena malam kan, keesokan harinya kata raja, coba berkumpul kembali. Silakan buka yang kalian ambil itu. Dibuka, dikeluarin, ternyata berlian. Itu yang ngambil sedikit pun menyesal. Waduh, kenapa tidak mengambil banyak? Ini kan dijual berapa nih berlian itu? Yang ngambil lebih baik dari pertama juga menyesal. Waduh, ini saya kira batu biasa nih. Tahu berlian itu kita akan ngambil banyak. Yang tidak mengambil hanya bisa dijadi, ya kadang-kadang dapat apa-apa. Tapi yang terakhir yang dapat banyak, dia beruntung. Itu pun masih bicara, tahu berlian saya akan masukin ke mulut. Luar biasa. Nah, kisah ini memberikan pelajaran apa? Itulah Ramadan. Seumpama tadi, masuk bulan yang luar biasa, Allah berikan luar biasa. Ada orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak, ada yang setengahnya, ada yang sedikit, ada yang tidak mendapatkan apapun juga. Betul tidak? Ya kembali kepada kita. Penyesalan bukan sekarang. Penyesalan di mana? Di akhirat nanti. Subhanallah. Nah, jadi Nabi yang mulia itu
bersyukurnya kepada Allah diberikan kesempatan masuk Ramadan, Nabi isi dengan amal-amal yang the best, amal-amal yang terbaik. Ya, mari kita memotret bagaimana amalan Nabi di bulan yang mulia dan para sahabat. Yang pertama, Nabi yang mulia, kita bagi waktunya ya. Ini yang harian dulu. Jadi secara global Nabi yang mulia itu dan para sahabat mengisi Ramadan. Yang pertama di waktu sahur seperti malam terakhir ya sampai syuruk, kemudian di siang hari dan di malam hari. Di tiga saja kita bagi biar mudah Bu ya. Yang pertama sepertiga malam terakhir sampai syuruk. Yang kedua dari mulai duha siang harinya sampai maghrib. Yang ketiga di malam hari. Karena itu para ulama kita menyebutkan ya, hanya kita memudahkan saja. Saya bagi menjadi tiga. Yang pertama, bagaimana? Ini keseharian dulu, karena nanti ada beberapa waktu di mana Nabi yang mulia berbeda. Yang pertama, Nabi yang mulia bangun pada sepertiga malam yang terakhir, dan hendaklah itulah yang kita lakukan, yang kita kerjakan di sepertiga malam yang terakhir. Dan Nabi yang mulia mengisinya dengan apa? Dengan sholat. Dahulu Pak, Nabi yang mulia itu, akan riwayatnya Nabi itu pernah malam-malam itu Nabi ke masjid. Sholat qiyam Ramadan, ya. Itu sahabat ikut Pak. Malam yang kedua Nabi keluar juga sholat, makin banyak sahabat. Malam yang ketiga Nabi sholat juga, sahabat ikut lagi banyak. Yang keempat Nabi tidak keluar, dan seterusnya. Ketika subuh Nabi keluar untuk sholat subuh, sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau tidak sholat bersama kami lagi? Nabi menyampaikan apa? Tidak ada yang mencegahku kecuali aku khawatir sholat ini menjadi wajib. Kenapa? Karena waktu itu wahyu belum terputus. Sangat mungkin bisa diwajibkan. Tapi itu khawatir. Kebayang kalau wajib berat, betul tidak? Kebayang kalau wajib tidak hukum. Subhanallah. Maka sunnah saja. Tapi nanti di masa Umar Ibn Khattab, ya di masa Umar itu menyatukan muslimin. Ya, kemudian memilih sahabat yang fasih baca Quran, yang fasih, yang suaranya merdu untuk mengimani. Ya, jadi memang sholat tarawih ini harus dimilih dengan baik. Para pengurus masjid harus memilih dengan baik. Kalau ini zamannya nikmat, yang boleh menjadi imam harus orang-orang yang bacanya fasih. Bahkan tidak hanya fasih, suaranya merdu. Beda tidak kalau kita menjadi makmum, imamnya bacanya fasih, suaranya merdu, bagaimana sholatnya? Mau sepanjang apapun tidak terasa. Ya, ini bagian dari tugas TKN. Dan sekarang kita bersyukur Pak, di Bandung ini sudah hidup ini masjid-masjid. Jadi para DKM itu rata-rata sudah menyiapkan video sebelumnya. Iya. Ada imam yang memang dipilih yang bagus, yang hafal 30 juz.
Waduh, berat besar katanya ya. Ini masjid bisa kosong ini ya, gak ada peminat ya. Ya tidak mesti 1 malam. Tapi kalau bacaan yang bagus kan beda. Sunahnya begitu. Umar itu Amirul Mukminin, seorang yang faqih. Umar tahu diri. Ini ada sahabat yang Nabi ahli baca Quran gitu. Umar tidak memaksakan jadi imam, tidak. Yang diangkat siapa? Ubay bin Ka'ab. Di hadis ini Ubay bin Ka'ab diangkat oleh Umar, kamu jadi imam. Karena Ubay itu kalau baca Quran merdu suara itu. Ada beberapa sahabat yang dikenal bacanya bagus. Ibnu Mas'ud di antara dia ada Ibnu Mas'ud, orangnya kecil, pendek. Tapi kalau ngaji kok itu. Kata para sahabat, kasotun minas sama, ini seperti suara yang jatuh dari langit. Ini bahasa orang Arab itu begitu. Saking merdunya ini luar biasa. Ya. Siapa lagi? Ada Abu Musa al-Ash'ari, merdu suaranya. Dan tadi Ubay bin Ka'ab. Itu Ubay itu kalau sudah ngaji, Allahu Akbar. Kata sahabat, nikmat sekali. Mau berapa yang dibaca itu enggak kerasa. Ya. Ibu ke Mekah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi sholat. Kan kalau imam yang merdu ya, terus sebentar gimana? Ya sebentar gitu kan. Lagi enak, bacanya cuma baca fulhu gitu ya. Sayang sekali gitu ya. Masuk ke Masjidil Haram ingin yang lama-lama karena suaranya merdu gitu kan. Begitu. Itu Nabi yang mulia. Nah maka para ulama menyampaikan hukumnya bahwa sholat itu sebanyak-banyaknya sebanyak-banyak. Ya, sebanyak-banyak. Jadi kalau sudah sholat tarawih, bangun tengah malam boleh sholat nggak? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Asal jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Sholat apa? Sholat mutlak di malam hari masuk itu. Yang mulai. Ya. Sholat. Sholat itu ibadah yang luar biasa. Jadi hukumnya kan suka banyak pertanyaan, boleh tidak kalau sudah tarawih sholat malam? Boleh enggak? Hukumnya boleh. Sendiri saja itu sendiri di rumah. Sholat sudah mutlak, jangan ditutup dengan mikir, jangan sudah begitu pertama. Sholat saja. Ya, Nabi itu begitu. Jadi kalau bicara bilangan rakaat tarawih memang banyak perbedaan. Nah, sudahlah itu tidak akan pernah selesai ya. Kita punya dalil yang kuat kita pegang. Tetapi semua sepakat bahwa sholat di malam hari itu boleh. Ya, jangan membatasi jangan. Ya kalau masih kita terjebak dalam kajian fikih nama sholat tarawih dan yang lainnya sudahlah. Itu sholat tarawih yang di awal kita kerjakan gitu saja. Nanti bangun malam sholat boleh. Sholat tahajud silahkan lakukan. Ya, ini kita. Kenapa? Ya boleh. Hukumnya boleh. Sedang saya bahas. Hukumnya boleh. Nabi yang mulia seperti malam terakhir bangun untuk sholat malam. Hukumnya boleh. Kapan Nabi berhenti sholat? Disebutkan Nabi yang mulia berhenti sholat menjelang sahur. Perhatikan waktunya. Sahur itu nama istilah untuk waktu ya. Apa namanya sahur? Ada sepertiga malam terakhir, ada sahur. Mohon maaf ya, saya agak bantu. Ini baru pulang dari Palestina, nyambung ke Mekah, nyambung ke Turki, terakhir di Turki kemarin ya baru pulang. Jadi sedang musim dingin di Palestina juga dingin, di Mekah juga dingin, Turki juga dingin. Pulangnya akan ngedrop, jadi lumayan lama, hampir sebulan.
safarinya ya, Masya Allah. Mohon maaf ini kalau masih pagi. Ada oleh-olehnya, sudah beberapa hari pagi, Masya Allah. Kapan sahur itu? Mari kita simak. Nabi yang mulia pernah sahur bersama Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Ada yang kenal Zaid bin Sabit? Penulis wahyu yang dia menguasai banyak bahasa dalam waktu singkat. Cerdas itu. Ada kan orang-orang yang senang bahasa asingnya. Itulah Zaid, penulis wahyu. Dia kategorinya sahabat muda, sahabat junior di Madinah. Nah, Zaid menceritakan, tasaharna ma'an Nabi. Aku yang pernah sahur bersama Nabi. Zaid menceritakan kepada para sahabat. Ya. Tsumma qama ila shalah. Kemudian setelah itu Nabi berdiri untuk salat subuh. Anas bin Malik mendengar. Anas bin Malik sahabat juga, masih remaja. Tatkala Zaid menceritakan itu, kata Anas bin Malik, faqultu kam kana bainal adzan was sahur. Wahai Zaid, berapa lama kira-kira waktu antara sahurnya Nabi dengan adzan subuh itu berapa lama? Dulu nggak ada jam Pak ya, dikira-kira saja. Zaid menjawab, qadra 50 ayat. Ya kurang lebih 50 ayat Quran dibaca. 50 ayat itu yang panjang. Setengah jam. Jadi sahur itu setengah jam sebelum azan subuh itu waktunya. Sekarang jam berapa azan subuh? Jam 4:39. Berarti jam 4 lah kurang lebih. Itu waktu sahur. Nah, di luar Ramadan Nabi suka mengisi dengan istighfar. Di luar Ramadan Nabi mengisinya dengan istighfar. Setelah sholat yang mulai itu nanti ada azan awal. Siapa yang azan? Bilal bin Rabah. Sampai sekarang itu di Madinah kan sudah ada azan awal Bu ya. Sejam sebelum subuh kalau sekarang. Jadi kalau kita umroh atau haji kan kita mendengar sudah azan. Itu bukan azan subuh yang pertama itu. Kalau di jadwal jam kayak sekarang ini waktu subuh jam 5:30. Jam 4:30 itu sudah ada, itu azan awal. Jadi Nabi kalau mendengar azan Bilal Nabi berhenti. Nah kalau di Ramadan itu untuk sahur, maka Nabi yang mulia memberikan motivasi kepada para sahabat. Kata Nabi yang mulia, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur ada keberkahan. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan sahur Pak ya. Ustaz, saya nih awal-awal suka belum terbiasa. Juga anak-anak tidur tapi dia puasa. Ya, dan anak itu kuat Ustaz. Saya juga nggak sahur kok lebih enak ya. Nah jangan begitu Pak. Kalau kita di siang hari merasa lebih enak, tidak sahur kok enak ya. Itu bukan kebaikan, malah tidak ada keberkahan. Harus sahur. Dan sahur itu jangan sekedar rutinitas yang sifatnya apa? Kebiasaan, apa namanya, budaya atau apa gitu ya. Apa istilahnya Pak? Jangan, karena saking biasa kan itu jangan biasa aja. Tidak, itu ibadah, itu ibadah. Yang diberikan pahala besar sekali. Di hadis sampai Nabi yang mulia menyampaikan, ya, as-sahur aklatun barakah. Sahur itu berkah makanannya. Fala tada'uhu, jangan kamu tinggalkan, walaupun
hanya sekedar minum seteguk air, niatkan sahur atau sebutir kurma kita makan, niatkan sahur. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang sahur. Coba. Ya. Inilah keseharian Nabi di Ramadan. Nabi Allah menyampaikan ni'mas sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan untuk seorang beriman kurma. Sebisa mungkin ya, pastikan di rumah ada kurma Bu ya. Itu luar biasa. Saya kalau sedang malas makannya kadang-kadang kita ya sama aja bangun, tapi makan juga kadang-kadang nggak semangat gitu. Saya berjuang untuk makan kurma, apalagi kalau ada kurma ajwa 7 butir. Kuat loh makan. Kurma itu luar biasa. Roti untuk berbuka, beda lagi. Jangan lupa. Kalau sahur jangan lupa. Nanti ada rahasianya. Kalau sahur itu kurma, tamar itu apa? Kurma kering. Tapi cari kurma yang berbeda yang terbaik. Bu ya kan ada sekarang banyak, ada kurma major atau kurma major yang gede, yang bulat gitu ya. Itu tidak juga ada warak tuh. Ya kalau kurma nu petot aja di kurma nu petot ya garingnya leutik dikit teh. Tetap kesabaran awal tetap kurma gitu ya. Nah itu dulu salahnya kita nggak suka kurma tuh itu. Coba kalau kasih kurma yang the best, gimana kira-kira? Oh pulen. Makanya kalau kurma yang begitu tuh kurma yang petot itu, mohon maaf ya, kurma yang kering gitu ya, kan ada tuh kurma yang kurang bagus kualitasnya apa maksudnya? Ya, so ada kurma begitu tuh, kurma yang begitu tuh sandingan dengan gorengan. Mana yang benar? Karena salahnya itu kurmanya gitu. Tapi kalau kurmanya kurma yang major, sukari, pulen gitu ya. Wah itu senang kita Pak. Dan sekarang banyak dijual, sekarang zaman muda. Banyak tukang kurma sekarang. Tinggal di WA saja dikirim ke rumah. Saya di pesantren, ya, ngetok kurma yang buat anak-anak santri itu dan yang buka yang ketika misalnya itu, Bismillah, dikirim. Saya punya santri kuliah di Madinah S2, saya bilang coba cari guru yang terbaik. Saya ada di Jakarta, kirim Jakarta. Berapa harganya sekian, kirim ke Bandung. Tinggal transfer kok. Berapa hari nyampe itu kurma. Kurmanya bagus itu, anak-anak senang sekali. Yang terbaik. Ya kalau kurmanya kurma negara gitu ya, ini yang kurma selamat itu kurang, gitu. Betul tidak? Itu kurang. Itu kurma Mesir biasanya. Betul, kurma Mesir. Kalau kurma Saudi bagus, kurma Sukari itu bagus, kurma Majul Palestina lebih bagus lagi. Gede Pak, bulan gitu. 3 aja kenyang. Biar berkah. Ya makan silakan, mau makan sayur, makan apapun juga mangga. Tapi kalau bisa selalu ada kurma ya. Itu yang membedakan. Para sahabat begitu. Jadi kata Nabi jangan meninggalkan sahur, dan sahur ini bukan hanya rutinitas yang sifatnya budaya atau kebiasaan, bukan. Ini ibadah. Dan yang mana kita tahu di hadis yang sahih Bukhari Muslim riwayatkan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akhlaqus safar. Yang menjadi pembeda puasanya kita, kata Nabi, ini mukmin dengan syariat yang sempurna ini, dengan puasanya ahlul kitab itu makan sahur. Kata Nabi, ini pembedanya. Nah pertanyaannya sejauh mana kita menjiwai ini? Ya, dengan kesungguhan ya Allah, ini ibadah itu. Allah malaikat bersolawat kepada orang yang sahur. Jadi jangan dianggap rutinitas biasa saja, jangan yang setiap Ramadan berulang, jangan. Tapi harus muncul di sini. Istisya'ar itu apa? Perasaan mengagumkan gitu ya. Oh itu ibadah. Itulah Nabi yang mulia. Nabi tidak pernah meninggalkan sahur. Juga para sahabat.
Makan kurma ganjil gitu. Nabi pernah 1, pernah 3, yang jangan 29. Coba teuing. Ganjil juga 69 kalau kabayang gitu kan. 7 bagus, tapi di pagi hari konsumsi 7 kurma, ajwa. Intinya Bu, sekarang ini tidak ada lagi alasan untuk tidak dapat kurma yang bagus, karena sekarang banyak dijual. Yang punya diabetes bagaimana konsultasi dengan dokter? Apakah manis kurma itu berbeda atau tidak? Itu kan dia beda. Manis kurma itu manis alami, tidak manis zat gula, beda. Itu hebatnya kurma. Tapi tetap ya konsultasikan dengan dokter. Begitu Bu. Jadi berkah insya Allah. Nah, Nabi yang mulia menyatakan, jadi sekalian, kata Nabi yang mulia, umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Maka sahur sunnah diakhirkan. Nah itu maksudnya. Jadi jangan sahur jam 1 malam. Itu bukan sahur makan tengah malam. Sahur jam 2 itu apa? Bukan sahur. Itu sahur sepertiga malam terakhir. Itulah saat ada waktu. Agar kita mendapatkan keutamaan keberkahan. Nabi, para sahabat seperti itu. Kemudian Nabi yang mulia setelah selesai sahur, karena diakhirkan kan, langsung ke masjid, bukan tidur. Jadi kita karena sahurnya awal, lama ke subuh tidur. Subuhnya jam genep. Masih mending berhudang, 14 jam 7 jam 8. Ini jadi tidak baik. Betul tidak? Itu hikmahnya, Pak. Hikmahnya, betul tidak? Jadi kalau sahurnya di waktu sahur, memang waktu sahur, waktu berkah. Maka afdal. Ya berhentilah 10 menit sebelum azan, kemudian doa gitu ya. Doa yang subuh-subuh. Kenapa ternyata di antara waktu mustajab doa di Ramadan yang khusus di waktu sahur. Ibu-ibu, saya ingin mengingatkan Bu ya, saya pribadi, saya baru pulang dari Palestina ini Pak. Hadirin sekalian, semenjak 7 Oktober sampai sekarang Maret itu sudah 5 bulan lebih. Ya, saudara kita masih berjuang melawan kebiadaban, kejahatan Zionis Yahudi. Kita ini sudah tidak bisa apa-apa lagi sekarang. Bantuan pun ngantri nggak bisa masuk. Antri bantuan di Rapat luar biasa. Bisa juga sekarang ini lewat kapal atau lewat parasut. Dan si Yahudi, si Zionis itu ketika beberapa titik dikirimi bantuan lewat parasut dari atas, di saat bersamaan dijatuhi bom di sana. Wah, udah ngeri. Ini memang bukan manusia orang Yahudi. Rabinya mereka sekarang memfatwakan wajib IDF itu tentaranya saja harus membunuh semua orang Gaza, mau bayinya, perempuannya, semua harus dibunuh. Ngeri sekali. Sebegitunya mereka. Ya, dan kita sedih. Ya, kita belum bisa banyak berbuat untuk mereka. Kita membantu, terus membantu. Ramadan bulan berbagi, cari lembaga yang amanah, tetap kita bantu. Insya Allah. Jadi pahala akan sampai pada waktu itu. Tetapi ada senjata pamungkas yang kita miliki, doa, betul tidak? Doa. Sampai ada seseorang yang bertanya, viral, Syekh, bagaimana hukumnya puasa kami ini? Karena kami ini di sini tidak ada makanan untuk sahur dan tidak ada makanan untuk makan hadis Nabi mengakhirkan sahur menjaga berbuka. Kira-kira bagaimana puasa kami? Syekh ditanya nangis Bu. Subhanallah. Ya. Yang sedang mereka perjuangkan itu tidak hanya kemerdekaan Palestina saja, tidak. Yang sedang mereka perjuangkan adalah pembebasan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa yang kedudukannya sama seperti tanah suci Mekah. Di dalam ada kompleks Masjidil Haram, tanah suci Madinah,
di dalamnya ada kompleks Masjid Nabawi. Nah, Baitul Maqdis yang sekarang mereka sebut dengan Yerusalem itu, atau Quran yang menyebut bahasa itu Al-Ardul Muqaddasah, itu tanah suci umat Islam yang di dalamnya ada kompleks Masjidil Aqsa. Doakan juga para mujahidin yang sedang ujian. Boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris, atau pakai bahasa Arab kalau kita hafal. Allahumma sholli ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Gaza Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara kami muslimin mukminin yang lumayan tertindas di Gaza Palestina. Doa kepada Allah. Kita tidak tahu doa siapa di antara kita yang sampai ke langit, yang Allah ijabah, yang dengannya Allah tolong. Dikuatkan iman, diberikan kesabaran, tetap di atas keimanan. Kita tidak tahu, betul tidak. Dan ketahuilah, doa kita untuk mereka itu ibadah buat kita. Kita dapat pahala. Dan itu cara kita menyelamatkan iman kita di hadapan Allah nanti. Kalau kita tidak peduli dengan mereka, bermasalah iman kita. Di sini kita makan, masya Allah, menu sahur yang beraneka ragam, menu berbuka luar biasa, tarawih nikmat. Saudara kita di sana juga ibu lihat, ya Allah, kita sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Saya kemarin di sana, ada sebagian yang ke Yordania, perbatasan. Kami kaget ketika sedang berjalan itu ada kan di sana tempat latihan militer Amerika. Tiba-tiba ada boom gitu ya. Gitu. Latihannya kan di namanya di Busra, padang pasir luas sekali. Itu perbatasan dengan Saudi. Di sana ditaruh banyak para pengungsi di sana. Ngeri sekali. Sampai sebagian kita jangan-jangan mereka dikubur untuk dibom juga, jadi kita pikir kemana-mana karena yang di Arafah sekarang sama. Ngantri kembali yang makin dikubur. Luar biasa. Maksudnya apa, Bu? Doakan mereka ya. Doakan mereka. Betul tidak? Ini kita sudah berbeda lah. Level imannya kita beda dengan mereka, beda. Mereka mah sudah biasa dengan kematian, pagi hari istrinya meninggal, sore anaknya, dia juga sedang menanti mungkin kesuksesan giliran dia, sudah biasa. Dan mereka ridho dengan ketetapan Allah. Jadi kita mengimani benar, mereka jelas sekali tempat kembalinya surga, betul tidak? Insya Allah Taala, betul. Orang-orang yang dizolim, yang dibunuh, yang subhanallah. Doakan mereka ya. Ketika berbuka puasa, sahur itu saja doa. Pokoknya di waktu mustajab doa, doakan mereka. Saya sedih sekarang di beberapa masjid sudah tidak terdengar doa lagi untuk mereka. Saya beberapa hari ini ketika pulang dan saya tarawih di mana-mana saya sampai saya ingatkan. Saya bilang ini Ramadan mustajab, banyak orang-orang sholat itu akan Palestina. Sampaikan kepada imam. Kan ada masjid yang berdirian ya, imam itu bisa tolong doakan Palestina. Kita berkewajiban mengingatkan, betul tidak? Kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu mustajab. Ya. Nabi yang mulia sholat subuh berjamaah di masjid. Dari hadis tadi kata Zaid bin Thabit, Nabi sholat berjamaah. Usahakan Bu, kita sholat di masjid ya. Usahakan Ramadan ini latihan lah untuk mencintai masjid. Ibu-ibu boleh masjid boleh, yang dilarang. Padahal kalau masjidnya bagus dan kondusif, ke masjid. Ya, sholat di masjid. Boleh ada kajian ilmu, betul tidak? Ada program yang menambah iman, gitu ya. Kalau di rumah tidak semangat mengaji karena sendiri misalkan, dia datanglah ke masjid. Betul tidak? Anak-anak kita ajak ke masjid, kita bangunkan masjid. Jadi boleh, apalagi masjid kami nyaman sekali, masjid mewah sekali. Ibu di atas biasanya ya, itu di belakang kalau sholat. Ya kalau perlu kan di atas ya. Ya, ke masjid. Para bapak, apalagi para bapak, gitu ya, ke masjid.
Setelah sholat subuh Nabi yang mulia bagaimana? Nah, ini Nabi yang mulia itu Bu, di luar Ramadan Nabi setelah subuh bermajelis ilmu. Bermajelis ilmu. Kadang Nabi mengisi dengan zikir pagi. Nabi tidak tinggalkan zikir pagi. Petang itu waktunya setelah subuh kalau pagi sampai matahari terbit syuruk itu. Kalau sore ada asar sampai sebelum maghrib itu zikir pagi sore. Ya kita amalkan. Dan Nabi yang mulia bermajelis ilmu dengan para sahabat. Tapi di Ramadan Nabi Al-Quran yang Nabi baca. Malam, siang hari Quran. Bahkan tahun di mana Nabi wafat itu Nabi 2 kali mengkhatamkan Al-Quran dengan Jibril. Di malam hari Nabi siang yang baca Al-Quran dan sahabat. Bagaimana kondisi rumah-rumah sahabat dahulu di Ramadan? Seperti bunyi lebah. Apa itu maksudnya? Suara baca Quran berdengung. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana ya para salafun saleh dahulu dengan Al-Quran? Ini ada seorang ulama sekarang yang memberikan sebuah pendekatan yang kita memahami bagaimana sahabat, para tabi'in dan orang-orang saleh itu dahulu dengan Quran itu seperti orang sekarang dengan handphone kan nggak bisa lepas, betul tidak Pak? Orang sekarang susah mencari handphone, zaman sekarang ini susah. Hiburan sebagian orang itu, aduh senang ada HP, dia bangun tidur yang dilihat HP. Ya, mau tidur yang dibuka HP. Sampai ada seorang suami yang, ya Allah si mama punya solehah sedang, dia kan tidur tutup pintunya bercahaya gitu. Oh, mama dibuka ke HP, ya dia aja ketiduran, main HP di tangannya gini ya. Kesarean cangkeng nutup gitu kan, jadi bercahaya ternyata HP. Subhanallah. Nah, para salaf itu dulu itulah dengan Quran. Makanya ada riwayat Imam Syafi'i itu khatam Qurannya 60 kali. Bukan sahabat Imam Syafi'i, Imam tabi'in itu Imam Syafi'i. Berapa kali? 60 kali. Sehari seberapa kali? 2 kali. 2 kali. Ya Bu ya, 2 kali. Walah ibu baca nasajud kiriwe, ibu dibandingkan. Ya. Saya punya santri tafsir Quran di pesantren. Anak-anak hafal 30 juz. Kalau sedang membacakan mentasmi sebelum kita uji dan dapat sanad itu, sekali duduk 30 juz daripada subuh jam 5 sampai jam 8 malam beres. Anak zaman sekarang bukan dulu zaman sekarang. Loh iya, di YouTube saya ada, coba dilihat. Karena kami menyampaikan tidak akan memberikan sanad, saya bilang sebelum mentasmikan sekali dulu. Ya kalau seorang saja semua bisa. Kalau bisa mengulang sekali dulu itu yang akan diterbikan. Berjuang untuk sampai kuat hafalannya itu. Zaman sekarang gitu loh. Kamu dulu. Coba ibu yang hafal surat apalah terserah yang hafal. Sok baca, bisa dipercepat atau tidak? Dipercepat kan bisa kalau yang hafal lancar juga di sini betul tidak? Iya. Itu Imam Syafi'i itu usia 7 tahun hafal surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Kita 7 tahun hafal Al-Fatihah dan An-Nas. Sama-sama. Beda tangannya saja. Imam Syafi'i Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, kita 7 tahun Al-Fatihah dan An-Nas.
Jadi kalau hafal Quran beda. Ya. Jadi Nabi yang mulia itu memperbanyak tilawah Quran. Masyaallah. Ada dalil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan. Kata Ibnu Abbas, Nabi yang mulia itu orang yang sangat dermawan. Di Ramadan lebih dermawan. Dan setiap malam Jibril datang kepada Nabi yang mulia untuk mengecek bacaan Nabi. Ya, jadi Nabi itu memperbanyak Al-Quran. Menjelang wafat, kata Ibnu Abbas, Nabi 2 kali. Ya, berarti Imam Syafi'i lebih dari Nabi dong, ya tidak demikian. Ya. Maksudnya kan Nabi yang mulia itu mengecek dengan Jibril ya, terus dicek bacaannya sebelum Nabi wafat kan Pak. Dipastikan sesuai gitu ya. Nanti sahabat kemudian kan bagi makin luar biasa. Nabi menyampaikan kalau tadabbur baca dan tadabbur jangan kurang dari 3 hari. Ada hadis saya, jangan kurang. Kalau tidak, kamu nggak akan pasti akan paham. Itu tadabbur. Ada orang Arab yang ngerti itu sahabat baca Quran itu baru paham dibaca kan. Jadi ibu bisa terjemah secara itulah baca ngerti yang dibaca itu apa. Nah, jangan kurang dari 3 hari kita kalau begitu. Tapi kalau baca lafaz berpahala kan pahala kan? Baca Quran itu mau paham pahala tidak? Pahala tidak? Pahala itu Quran. Man qara'a harfan kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Quran dia dapat 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim 1 huruf tidak, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim dikalikan berapa jadi? 3 kali 10 di Ramadan. Jadi tidak hanya per surat dikasih pahalanya, per ayat, per kalimat, per huruf itu. Nah kejar itu boleh, silakan itu dalam rangka dapat pahala. Sirah juga, tadabburi juga harus, gitu ya, agar dapat pahala kebaikan. Dan Quran kalau jarang dibaca, kita nggak pernah di sana nggak menggerakkan, nggak baca. Bismillahirrahmanirrahim, nggak baca begitu tuh pasti nggak akan baca. Itulah Quran. Mau dia sudah jago, terus dia nggak baca Quran sekian lama, baca lagi pasti lisan ini takut. Itu Quran Pak. Kayak orang hafal Quran, terus tidak merujaah, pasti hilang. Karena Allah ingin agar kita dekat dengan Quran terus. Itulah Quran. Enggak sering dibaca, kaku lidah ini enggak dimorojaah, hilang hafalannya. Maksudnya apa? Agar kita dekat dengan Quran terus. Allah ingin begitu, agar kita dengan Quran terus. Ya, Ramadan harus lebih Ramadan. Bu, halo. Ibu baca Quran 1 jam berapa jam? 1 jam ya? Yang baca takbir ya, 1 jam. Ya kalau terbaca-baca 1,5 jam. Terbatu-batu bisa 2 jam. Mungkin lebih. Memprokes baca itu nama Zalikal kitabu la riba. Wah, itu bingung kan? Wah, berpikiran lebih keras gitu ya. Nah, yang begitu tuh 2 jam lagi. Tapi kan dapat juga 1 juz itu tidak. Pertanyaan itu buka HP sekarang berapa jam sehari gitu aja. Udah serius Pak, betul tidak? Jadi malu kita harusnya. Ustaz kan paham baca apa ini grup dakwah berdalil juga. Grup dakwah Ustaz ini gitu kan. Ada yang punya grup ya, itu dakwah kan nasihat. Iya, ibu tapi ibu baca Quran itu lebih lagi gitu. Jadi manajer ini jangan sampai kita bisa meluangkan sehari berjam-jam baca WA, main media sosial. Masa tidak bisa meluangkan sejam 2 jam bagi Quran? Betul tidak? Nabi itu begitu. Saya pernah mendengar dari Ustaz yang lain juga. Ya. Kalau kita hanya tilawah saja, itu nilainya tidak ada. Wah, ini bahaya ini. Tapi harus senilai pahala 10 itu kalau tadabbur.
Itu keliru itu. Keliru itu, tidak boleh bilang begitu. Enggak ada ulama besar yang bicara begitu ya. Hadisnya bu, hadisnya man qara'a apa qara'a itu? Baca. Bukan tanda marot. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasan. Ya Bu ya. Bu, Al-Quran itu dibaca, muka-muka itu beda itu, syifa obat. Itu Quran. Ya tentukan itu buat kita jangan jadi tangga terakhir, itu tangga awal untuk masuk mengarungi samudera lautan Quran yang luar biasa. Tapi jangan dianggap enteng, dianggap tadi kalau baca Quran tidak paham maksudnya tidak ada nilainya. Wah ini tidak boleh, nggak ada yang bicara begitu. Nabi yang menyampaikan dapat 10 kebaikan itu dibagikan 10 kali. Makanya dicontohkan apa? Coba lihat ini hadis menguatkan. Kata Nabi, aku tidak berbicara orang baca alif lam mim satu huruf. Kenapa alif lam mim itu tidak yang lain? Karena alif lam mim tafsir para ulama Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya kan? Apa arti alif lam mim? Itu suara Toha, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad itu huruf-huruf pembuka. Ada artinya enggak? Ada artinya enggak? Enggak ada. Artinya apa? Nabi contohkan orang baca alif lam enggak paham saja, dapat paham lagi. Ya tentu kalau ibu ngerti bahasa Arab pasti juga kita paham lah. Mimbabil aula lebih lagi. Tapi ibu enggak ngerti baca, dapat paham lagi. Kalau sampai tanda dulu, pahalanya setelah. Oh, tarbur beda. Itulah Quran diturunkan untuk ditadabburi. Tidak hanya pahala yang sudah pakai tapi hidayah. Ya Bu ya, Ibu baca Quran, Ibu paham, tadabbur dengan bahan bentuk tafsir, tidak hanya pahala tapi hidayah dapat, ilmu dapat, semua dapat. Gitu. Ya. Nabi yang mulia sampai kapan? Sampai syuruk. Sampai syuruk. Dan Nabi tidak meninggalkan majelisnya kecuali salat 2 rakaat yang pahalanya seperti haji dan umroh. Sempurna. Ini hadis Nabi yang mulia. Jadi kalau kita duduk di tempat sholat, ya kita sudah pensiun, boleh jadi ya tidak ada kegiatan banyak, tidak ada yang kegiatan yang membuat kita terikat. Karena sudah, jangan sia-siakan untuk itu. Betul tidak? Kita raih keutamaan. Sholat sebelum meninggalkan itu. Ya, jadi kalau sekarang subuh, ada waktu subuh jam 5.52 di sini. Ya lebih jam 5.35 itu masih boleh sholat. Nabi begitu, para sahabat begitu. Di Ramadan beda pahalanya, betul tidak? Beda. Kemudian setelah sholat subuh Nabi mengunjungi istri-istrinya. Terkadang Nabi main ke rumah putrinya Fatimah, Nabi gendong cucunya, ya kegiatan pribadi lah. Nabi itu kalau bicara bersihkan dekat rumah istrinya itu dekat. Dan juga rumahnya Fatimah dan Ali itu dekat sekitar Masjid Nabawi dulu. Ya sekarang masuk ke area Masjid Nabawi sekarang perluasan kan. Nabi ketemu dengan Hasan, Husain digendong, masya Allah. Nabi ajak main. Ya, tapi itu ada sisi-sisi yang kita harus teladani. Tidak melulu Nabi berperang terus jihad terus sebagai seorang yang tugas semua. Tidak ada sisi romantis Nabi dengan keluarga, itu tidak. Dengan cucu-cucunya, dengan putra, dengan putri-putri, tidak ada itu rekaman disampaikan. Itu biasa begitu di pagi hari. Ya. Kemudian di waktu duha bagaimana Nabi bermajelis ilmu seperti ini. Sahabat datang, Nabi ajarkan ilmu. Ya Bu ya, Nabi bermajelis ilmu. Nabi itu banyak mengajarkan ilmu di waktu duha. Kenapa ada duha? Ya sekarang juga jadi waktu yang tepat untuk belajar pagi hari kan, fresh, betul tidak? Mudah menyerap ilmu. Coba kalau ngaji jam 1 siang belajar, ya bisa oke, cuma tadi perjuangan melawan apa? Ngantuk. Kok mau sudah masuk masjid nyari tiang bersandar di sekitar. Nah, udah itu. Udah menyari tiang jam segitu di belakang paling pojok nyarane AC pula gitu kan, atau AG ya angin gelembung gitu ya. Kalau gitu ya.
Udah itu pasti. Selesai. Giliran Ustaz beres, Ustaz ada sakti ya, ibu-ibu. Sakti gimana? Timbul tenggelam Ustaz. Kadang muncul, kadang menghilang. Bukan sakti, ibu yang ngantuk. Nabi berbeda semua dua hal. Dua yang paling baik. Dan Nabi yang mulia memerintahkan agar kita sholat sunnah duha. Boleh tidak? Sudah suruh duha lagi? Boleh. Ya, Ramadan beda. Ramadan itu beda pahala. Ya, bermajelis ilmu. Zuhur bagaimana? Nah, Nabi terkadang kalau musim panas itu Nabi qailullah. Kapan Nabi qailulahnya itu kalau musim panas itu ya. Nabi qailulahnya setelah zuhur. Nah, tidur sebentar di waktu siang. Kalau bukan musim panas sebelum zuhur, ada penjelasan. Istirahat sebentar. Jadi boleh. Bahkan harus. Ibu kan mau sholat malam, ibu ya. Betul. Mau tarawih kan di sini kan 2 juz per malam. Harus kuat berdiri ya. Siang tidur dulu istirahat. Boleh tidak? Niatkan ibadah, boleh istirahat. Nah, Nabi itu qailullah. Dan kalau siang kalau salah malam, malah kalau malam jadi nggak baik. Tidur jam 1 bangun jam 5 sore itu saya kan. Itu asa aneh gitu kan, asa gimana gitu ya. Siang sebentar tapi enggak lama kok. Sebentar aja kalau itu. Kata Nabi, kalian harus laksanakan qailullah oleh karena setan tidak pernah qailullah kita gitu. Setan tidak pernah istirahat ganggu kita istirahat saja gitu. Qailullah Bu ya. Ya, nanti kan ibu gitu kan itu sudah zuhur. Istirahat Bu ya. Istirahat. Dan tidak bisa tidur kalau tidak bersih. Tidak harus tidur, tidak, kan istirahat. Simpan nanti istirahat, ibu boleh tiduran, tapi tidak harus merem mata dan kerek gitu kan, tidak gitu ya. Istirahat saja. Istirahat. Berbaring, istirahat. Niatkan apa? Niatkan qailullah. Itu berpahala besar. Nabi begitu kok di bulan Ramadan. Ada saja dari istirahat. Zuhur Nabi berjamaah di masjid. Asar juga demikian. Setelah asar bagaimana nih? Setelah asar Nabi yang mulia zikir sore. Zikir sore. Ya, zikir sore itu kalau kita baca lengkap itu ya paling juga 20 menit, 15 menit lah kalau sudah biasa ya. Kan ada yang merokok pada banyak baca ya, Bu ya. Ada kan buku zikir namanya Hisnul Muslim itu bagus. Itu nanti ada zikir pagi dan petang. Baca oleh kita. Bagus Di Ramadan apa? Nah sekarang menjelang berbuka, Nabi yang mulia sering zikir sore. Terkadang ada riwayat Nabi yang mulia itu tetap bersama sahabat duduk di masjid bermajelis ilmu tapi tidak panjang. Ya, Nabi yang mulia begitu. Nah, bagaimana menjelang berbuka? Banyak riwayat. Anas bin Malik menyampaikan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyampaikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya. Nabi berbuka itu sebelum sholat. Wa kana yuftiru ala rutobah. Kata Anas, Nabi itu berbuka dengan rutob. Ini pilihan. Rutob. Apa rutob itu? Kurma apa? Kurma muda. Iya Pak. Basah. Kuning. Itu enak disimpan di kulkas. Karena kita bisa lama ya. Kalau nggak di kulkas kan berapa hari udah rusak. Sekarang kan gampang nyari rutok. Dulu mah harus ke Mekah, ke Madinah. Bawa kalau umroh ini masih bisa asal simpan di kulkas di hotel kan. Pulang masukin lagi dulu masih bisa. Sekarang apa banyak yang jual? Subhanallah ya. Zaman kemudahan sekarang. Rutok ada yang jual banyak. Jadi nanti yang pertama kali rutok, ternyata rutok itu luar biasa bagus untuk lambung. Bagus sekali. Kurma muda, kurma basah itu bagus sekali. Dan enak. Nyakrap tok. Kata Anas,
Fa'ilam takun rutobat fa'ala tamarot. Kalau tidak ada rutop, Nabi buka dengan tamar, kurma kering. Tadi itu tamar itu kurma kering. Ya kita kenal kurma sekarang. Cuma ya kalau bisa cari kurma yang berkualitas. Ya memang hasil kita tapi harus nggak modal gitu. Yang Ramadan yang buka. Jadi boleh jadi tadi saya katakan tadi kenapa anak-anak kita kurang suka kurma karena kurma yang bukan yang berkualitas. Musau bukan harganya murah nih yang tuasnya. Nggak tahu itu kurma udah lama. Berapa banyak? 3, pokoknya ganjil aja. Nah ada hadis. Nabi yang mulia yang bisa lain. Anas menceritakan Nabi itu kalau buka dengan kurma itu ganjil. Gak disebut berapa mas? Ganjil aja. Ya kira-kira saja lah. Boleh 1, 3, gitu ya. Ya kira-kira saja. Sok kurma ada 3 warung. Bener tuh. Kurma 3 warung. Kurma. Masa 69 kan, sekali waktu kan, ya kalau suka silakan. 3 ya kenyang, 3 itu kenyang. Kalau tidak ada juga Nabi baru minum air putih. Nah, ini urutan. Jadi para ulama menyebutkan urutan itu dan hadisnya ini sahih. Pertama ketika azan berkumandang kan dianjurkan segera berbuka. Segera berbuka bukan di malam. Begitu azan berkumandang berbuka itu. Yang pertama kali itu baca Bismillah makan rutop. Rutop dulu itu. Jangan dulu air rutop dulu. Ya, rutop. Ganjil tadi. Atau tamar baru air, baru baca doa. Zahabal dhama wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Apa namanya doa setelah berbuka? Ya kan berarti buka lah, baru doa. Tapi kita mau doa boleh tidak? Ketika berbuka, itu mustajab. Dan Nabi yang mulia menyampaikan salah satu naturon dakwatuhum 3 manusia yang doanya tidak akan ditolak. Di antaranya as-sa'im hina yuftira, orang yang berpuasa tatkala berbuka. Ya Bu ya. Doa rutop, tamar atau air putih. Dijamin sehat insyaallah. Nabi setelah sholat maghrib kan doa tuh. Barulah yang mau makan apa Bu silakan. Betul tidak? Gorengan. Tapi mau buka puasa atau sebelah itu. Sebelah itu mau panas lada atau pakai ceker. Itu bayang itu kan perut kosong pak langsung diseblok ke sebelah tambahan gitu. Rujak suka gitu. Kadang-kadang kan nafsu begitu ya. Padahal puasa itu kan mengendalikan nafsu sampai berbuka itu penting. Kadang-kadang jebol menjelang berbuka kita. Soalnya makan ayam. Diseting pada waraknya. Jadi banyak yang mubazir. Nah itu Nabi yang mulia begitu. Nah bagaimana puasanya Nabi Bu? Nabi yang mulia itu memerintahkan kepada kita agar ketika berpuasa tidak sekedar menahan lapar dan haus, namun mengingatkan kita. Nabi yang mulia bersabda, "Ruba sha'im." Banyak orang berpuasa. Laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas, tapi sayang mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali sekedar menahan lapar dan haus saja. Maka Nabi menyebutkan, kalau kamu sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata kotor. Wala yaskhab,
Jangan berkata keji yang memancing permusuhan, jangan. Termasuk apa sekarang, termasuk tulisan di WA juga sama, betul tidak? Oh iya. Ya, pandangan juga jaga oleh kita. Termasuk lihat yang di YouTube, yang di media sosial, sama itu sekarang. Kita hidup zaman ya sama saja. Kita lihat, kalau lihat tayangan yang memancing birahi itu kan ya sama kategorinya, membatalkan pahala puasa, nggak boleh. Jaga oleh kita. Mungkin saya biasa di rumah nggak kemana-mana. Sekarang nggak begitu, ya. Emang nggak kemana-mana di rumah, tapi gini terus itu kan, internet nyala terus itu kan. Itu hati-hati itu. Ya, hati-hati. Dari sana Nabi menyampaikan, malam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta bohong dan dia sedang berpuasa, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia berpuasa kemudian berbohong, tidak meninggalkan bohong, malah berbohong. Kata Nabi, Allah tidak memerlukan puasanya. Berarti hilang pahalanya. Yang begini susah mereka kok. Jadi puasa, tapi puasa yang terbaik, syiarnya begitu. Yang terbaik puasa. Maka kendalikan lisan kita, telinga kita, mata kita. Makanya sibukkan dengan amal-amal terbaik. Maka kenapa kemudian Ramadan dianjurkan berbanyak interaksi dengan Quran agar terjaga ya Bu ya. Lisan kita kan baca Quran terus terjaga dari ngomongin orang gitu kan ya. Telinga juga mendengar, mata melihat, Quran itu berkesan. Itulah Nabi yang mulia begitu. Ya. Kata Anas bin Malik, maka Nabi yang mulia sholat maghrib sudah berbuka. Nah setelah sholat maghrib baru Nabi terkadang makan. Ya kalau orang Arab kan dulu makannya apa Bu? Nabi itu makan dengan roti, jadi standar biasa lah. Ya, kita makan setelah maghrib silahkan. Ya. Jangan sampai pas buka makan terus sampai setengah jam. Sholat maghrib menjelang isya. Sendiri lagi di rumah gitu. Aduh saya bisa ganggu. Saya bisa ganggu. Ya. Kalau bisa sholat berjamaah bisa para bapak ya sholat. Sebenarnya tinggal memindahkan kebiasaan saja Pak. Itu kan karena kebiasaan yang diulang-ulang dulu, misalkan kalau kita kurang belum memahami ilmunya kan kadang-kadang sholatnya sendiri di rumah nggak berjamaah di masjid dan juga diakhirkan. Ya karena itu dibiasakan. Coba kalau dibiasakan yang buka itu, ya mengejar keutamaan doa ke masjid beres kan sama aja kan. Maksudnya kita bisa masih kan luasa waktunya. Pulang ke rumah itu bisa makan yang keluar kan, betul tidak? Ya. Kemudian Nabi yang mulia tadi itu ya dan para sahabat. Konteksnya dulu karena di awal-awal kan saya katakan tadi belum ada Nabi khawatir sholat tarawih menjadi wajib. Tapi Nabi menghidupkan malam. Nabi menyampaikan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat, ya sholat tarawih itu atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan ini isyarat walaupun Nabi di zaman Nabi yang mulia tidak tiap malam berjamaah, tapi Nabi mengisyaratkan. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai sholat sampai salam terakhir sampai sholat witirnya, gitu ya, dengan imam berjamaah dicatat sholat semalam suntuk. Itu keutamaan semua. Ustaz, saya ingin sholat sendirian boleh. Dengan catatan Bapak sholatnya panjang sendiri, karena Bapak saya mah kalau di masjid negara rancang sholatnya. Misalnya sebentar ini panjang, bangun 3 juz tuh boleh sendiri. Bangun jam 12 jam 1 3 juz baca, wah itu. Tapi kalau sendiri lebih cepat dari yang berjamaah, ya tahu khusus mending berjamaah apa ya. Salah saya kalau sendiri juga kadang juga 14. Nah
nanti lah sholatnya ini kesarean gitu kan. Tuh itu taraweh, ini tanah saware gitu kan. Ya, mendingan di masjid, betul tidak? Mendingan ke masjid. Udah berjamaah sampai dengan imam. Nanti dapat pahala semalam subuh. Setelah tarawih bagaimana Nabi baca Quran? Malam itu baca Quran. Tadi hadis Jibril memantau bacaan Nabi tiap malam itu datang. Makanya kemudian amalan yang paling utama di Ramadan setelah sholat tarawih baca Quran. Ibu wudu, niatkan baca Quran, tong tina hafal. Kami menjam murjaan kalau lupa sekali lihat. Bukan musuh yang gede. Apa saja ada kiblat, harum, juga gitu yang sudah siap. Baca yang terbaik suaranya keluarkan. Baca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya angkat biar tidak ngantuk. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita baca suaranya. Rumah itu kalau kita baca gitu anak-anak yang pun era lain main HP gitu. Aduh, senang panas gitu. Si bapak ngaji senang panas sarah ya bisa. Mau misalnya anak ikut betul tidak? Pasti ikut anak itu. Atau dari mau ibu nak ngajinya jadi ngakeren di pojok, bari kieu dari dina kursi. Atau cek udah kan pas bermain HP itu. Jadi udah main HP, padahal itu senang ngaji. Jadi kalau ngaji di HP kan banyak godaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Masuk kowe aktring dibuka heula. Wah, eta geus penting ngaji karesa. Beres setengah jam ngobrol. Lihat aduh panjang gini. Shadaqallahul azim. Akhir deui sana masih banyak lah. Geus itu teh ngeureun TV Korea sare. Wah, terus hari ke-9, Allah karek maca 2 juz cantaman. Wah, pakibak riweuh gitu. Nabi begitu. Setiap malam itu dengan Quran. Kenapa? Nah, sekarang bagaimana grafiknya dilihat? Nabi yang mulia di awal semangat. Ibarat semangat, karena mau bersiap. Masuk pertengahan makin semangat. Di akhir tambah semangat. Itu Nabi yang mulia begitu. Ya di awal, tengah, di akhir puncak. Bukan di awal semangat, tengah menurun, terakhir nyungsep. Itu alamat gagal Ramadan. Nah iya, kita lihat saja Ramadan kita. Banyak hadisnya, hampir sama matan, tapi jeruknya banyak dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar, juga dari Aisyah radhiyallahu taala anhu ajma'in. Kata mereka apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia itu idza dakhala al-ashar, apabila masuk 10 hari terakhir final di akhir. Betul tidak? Lihat kalimatnya syadda mizar. Nabi mengencangkan sarung kain. Itu bahasa kinayah, kiasan. Artinya apa? Nabi meninggalkan istri-istrinya, Nabi tidak menggauli istri-istrinya. Kan boleh di malam hari, betul tidak? Boleh. Wahidalakum lailata siyami rafathu ila nisaikum, tapi tidak melakukan itu. Meningkat semangat ibadahnya. Wa ahya lailahu, kata Anas bin Malik, Nabi hidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi bangunkan keluarganya, diajak beribadah. Jangan sendirian. Ada anak dibiarkan dengan dunianya, jangan ajak oleh kita anak kita. Wa aiqadha lahu, hadis ini. Bayangkan awal semangat, karena akhir itu makin semangat. Itu makanya ada amalan yang Nabi lakukan senantiasa fil asyil awakhir. Apa kira-kira? Karena Rasulullah Aisyah ya'taqifu fil asyil awakhir min Ramadan hatta tawafahu. Itu bagaimana Bu? I'tikaf
setiap masuk 10 hari terakhir bulan sampai Allah wafatkan beliau. Subhanallah ya, etika. Bagian dari amal untuk meraih kemuliaan. Dan Nabi yang mulia menyampaikan ternyata Lailatul Qadar yang dicari berjuta muslimin mukminin tidak ada di awal, di tengah, tapi di akhir. Betul? Nabi menyampaikan taharrau Lailatul Qadar fil asril awakhir min Ramadan. Cari kemuliaan Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itulah Ramadannya Nabi yang mulia. Ya Bu ya. Sekarang tinggal kita cocokkan saja. Kira-kira yang kita lakukan sudah belum sesuai. Kalau belum, tinggal disesuaikan. Ya tentu dengan kadar yang disesuaikan juga. Ya. Intinya apa Bu? Intinya Nabi memberikan guidance panduan itu seperti itu. Kalau ingin mendapatkan Ramadan yang terbaik. Ya, kalau kita Ramadan yang ikutin tradisi yang biasa gitu kan. Mau puasa mau enggak, mau tarawih pokoknya tanggal ini Syawal lebaran gitu kan ya. Lebaran sana ya. Ya silakan saja, tapi itu tidak akan pernah menghantarkan pada takwa. Sementara peluang untuk meraih kedudukan yang tinggi di Ramadan terbuka. Saya katakan tadi, Allah berikan banyak mutiara-mutiara kebaikan. Ada orang yang mendapatkan banyak, ada yang mendapatkan sangat banyak, ada yang sedikit, ada yang tidak dapat apa-apa. Kita silakan. Allah berikan kebebasan. Silakan lakukan. Bebas. Ya. Fastabiqul. Allah disuruh sudah mau zuhur. Ini yang saya sampaikan pada pagi menjelang siang hari. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan dulu ya. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pasti. Kemudian apalagi 2 bulan. Betul. Namun kalau kita melihat kondisi ICU, Ya. itu kan kalau kita bilang kondisinya kan pasti sangat tertekan dan kondisi. Betul. Dan 2 bulan ini bahkan berdoa dan berdoa. Betul. Tapi kalau kita sekarang kan kondisinya masih seperti ini, bahkan semakin memprihatinkan. Ya. Apakah ada sesuatu di balik ini maksud Allah yang kita belum tahu? Baik. Itu aja. Baik. Bagus pertanyaan. Saya langsung jawab ya. Pertama itu yang baik benar. Da'watul mazlum itu mustajab katanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mustajabnya. Allah punya cara dengan cara yang terbaik. Dan kita tidak tahu. Kita kan mendoakan saja. Apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Bu, orang-orang sana diberikan kekuatan iman, mereka tegar menghadapi ujian, tidak ada keluh kesah. Ya kalau mereka menangis, sedih, lapar wajar manusiawi. Tapi kan tidak ada kalimat-kalimat yang menandakan mereka tidak menerima tadi enggak ada. Karena mereka sudah paham resikonya. Yang sedang diperjuangkan pembebasan Baitul Maqdis Masjidil Aqsa. Dan sejarahnya selalu dengan jihad pembebasan, bukan dengan diplomasi kita. Yang kedua, Bu, sampai sekarang sudah 5 bulan lebih. Ya. Coba logikanya, itu pasukan militer terelit, terhebat, tercanggih sedunia itu kan paling hebat gitu. Dengan perang yang luar biasa. Tapi lihat, tidak bisa mengalahkan perang mujahidin yang tidak banyak jumlahnya, yang tinggal di bawah tanah. Dan sekarang mereka mengakui, belum lama di viral beritanya, bahwa kata pengamat militer di barat, yang menang itu mujahidin Gaza. Yang menang mereka. Nah kira-kira menang di sini bagaimana? Apakah Allah tidak menolong? Allah sudah kasih pelajaran buat semua. Allah sudah kasih pelajaran lewat Gaza, banyak pelajaran. Bagaimana belajar kesabaran kepada mereka, sabar yang sebenarnya untuk mempertahankan agama. Luar biasa kesabaran mereka sudah menyampaikan. Kami itu mempersiapkan diri. Gitu. Kalau rumah kami dibom, kami sedang tidur. Makanya mereka kalau tidur tidak pernah lepas jilbab.
Itu di antara alasan. Kami tidak mau ketika kami ditakdirkan terkena runtuhan itu, sementara kami tidak menutup aurat. Subhanallah. Itu beda level imannya. Allah menolong mereka dengan cara, dan Allah ingin agar semua mata terbelalak, terbuka semua. Tidak cukup waktu saya menyampaikan lebih dalam, harus ada sesi khusus. Saya baru pulang dari sana. Iya, betul, saya akan membedah. Sekarang saya juga ada acara zuhur ini di Masjid Mujahid di Indonesia Palestina. Begitu. Ya. Kita kan hanya melihat dohir saja di media sosial. Kita nggak tahu sejati seperti apa yang mereka rasakan. Bagaimana untuk mudah memberikan ketenangan kepada mereka di dalam kondisi sulit. Dikuatkan iman, kesabaran, betul tidak? Tapi kan kita tetap kewajiban membantu mereka. Justru kita yang harus khawatir iman kita tidak selamat karena nggak peduli dengan mereka, kita khawatir. Kita harusnya kita tangis diri kita. Sudah belum bersungguh-sungguh membantu mereka minimal lewat doa. Tanya diri kita, mana tidak kita khusus doa untuk mereka, khusus doa. Yang tahu dirinya sendiri, tapi kita lupa. Atau nulis status mari kita doakan orang-orang Gaza, cukup. Itu bukan nggak doa, itu menulis status, ngajak berdoa. Bukan berdoa. Jadi suka salah kita. Cukup dengan nulis status kita doakan. Kita doakan, kan? Bukan doa berarti kan? Doa mah itu nggak doa atau ditulis itu nggak doa, angkat tangan nggak doa. Dengan syarat yang kita pahami. Doa untuk mereka. Begitu Bu ya. Hikmahnya banyak sekali. Justru mereka itu luar biasa sedang Allah muliakan. Itu mah luar biasa peluang untuk dapat surga di depan mata. Satu sisi ya, satu sisi. Makanya mereka makaribnya Rabbina bika ya Allah, kami rela ya. Emang kita nggak mati, kita masih berjuang di sini ingin dapat surga, betul tidak? Lah mereka mah sudah jelas. Itu the jihad syar'i, itu jihad mereka dibunuh, dibom, dibombar, yang orang kafir yang mungkin penjajah. Mungkin jelas sekali. Gak ada perbedaan dalam para ulama. Jelas mulia, jelas. Betul? Ya, mereka udah mendapatkan, sudah selesai tugas hidupnya ini dengan segala kemuliaan. Satu sisi, yang lain tetap kita melihatnya sebagai sebuah kezaliman yang harus kita bertindak. Itu kewajibannya hidup kita kan, betul tidak? Tapi sejarahnya selalu pembebasan Baitul Maqdis selalu diwarnai dengan banyak syuhada dari dulu. Karena itu tanah suci, Masya Allah. Jadi berbicara apakah dijabah. Seperti apa Allah akan dengan cara seperti apa Allah berikan kekuatan iman, Allah beri kemenangan kepada para mukmin. Itu hitung-hitungan Pak, itu udah mau bangkrut yang namanya Israel dan Amerika itu berat perannya kayaknya mahal. Tapi mujahidin masih tangguh. Yang mereka bunuh tidak banyak, masih tangguh mereka. Hanya kita kan berita yang muncul kan yang sipil saja. Yang sipil yang dibunuh, yang itu muncul terus di media sosial agar kita pesimis karena itu, tapi nggak pernah ada berita tentang mujahidin yang menang, yang terus-terusan mengalahkan, membunuh orang-orang Israel. Nggak ada beritanya. Kalau kita bisa mengakses, kalau bisa bahasa Arab, akses lewat Telegram. Hanya Telegram satu-satunya yang masih aman. Facebook, Instagram, YouTube, apalagi itu Twitter udah kita nggak bisa. Terang-terangan posting tentang Palestina nggak bela pasti dihapus. Tapi kalau Telegram masih aman. Nah, saya tiap hari Telegram terus. Makanya saya sampaikan kita optimis, insya Allah mujahidin akan menang. Amin insya Allah. Gitu Bu ya. Kita doakan terus. Sebetulnya doa ibu dijabah Allah menjadi sebab kemenangan muslim di sana. Betul tidak? Begitu Bu ya. Ibu ya sama-sama. Ibu silakan. Tepat. Media milik mereka loh. Milik Yahudi sebenarnya. Facebook itu milik mereka semua. Nggak fair mereka. Udah jelas kan nggak fair, nggak jelas. Kalau mereka memunculkan berita di media beranda kita tuh, dari media mereka yang bisa dihapus tuh, itu terus dihujani itu kan, bagaimana mereka dengan sombongnya masuk ke pemukiman orang-orang Palestina gitu.
Itu mereka biar kita mentalnya jatuh. Yang mereka lawan itu bukan mujahidin yang bawa senjata, bukan, tapi sipil, ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil. Itu yang mereka lawan, yang mereka mana melawan mujahidin mereka bisa kalah mereka. Itulah perang opini namanya. Itu bagian dari perang. Nah, kita jangan sampai satu sisi membaca, biasanya kita baca agar kita muncul opini, gitu Bu ya. Begitu Bu, nggak cukup waktu Bu, saya ingin cerita banyak ya, opini nggak cukup. Ibu terakhir cerita. Ketika etika itu, Etika baik. kalau bisa etika itu kan ini kerja di masjid. Betul. Tapi kalau karyawan, kan masih kerja. Betul. Jadi ketika malam dia etika, sifatnya Kerja. ke kantor nggak pulang tapi langsung ke kantor. Baik. Gimana? Ya, ibu yang baik, la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak akan membebani sesuai dengan kemampuan kita. Makanya etika itu ada tingkat. Kalau etika all out yang afdal dari semenjak masuk malam 21. Ya Bu ya, sudah tinggal di masjid, kita bawa perlengkapan, tidak perlu keluar kecuali yang darurat, yang hajat yang syar'i gitu, kebutuhan kita. Itu yang utama, keluar nanti pas 1 Syawal. Itu yang utama, dan usahakan dalam seumur hidup kita sekali, begitu minimal, masih bisa. Kalau ingin bisa begitu, ibu umroh itikaf di Masjidil Haram, misalnya nggak punya gangguan, betul tidak? Atau itikaf di masjid mana yang fokus, jangan dekat rumah. Ada kan masjid di mana yang bagus yang memilih gitu. Kita jadi peserta lah, boleh. Kalau belum bisa bagaimana? Semampunya kita. Bagaimana mulai dari setelah tarawih, dia bisa, terutama bila sudah akhir sampai menjelang sahur, sama pulang atau kalau di siapa di masjid nggak bisa. Bila sholat subuh lagi kerja masih kerja silahkan. Allah Maha tahu. Ya, tentu kita berjuang juga, cari kesempatan, cari peluang agar kita bisa all out. Ya, masa seumur hidup kita diberikan umur 3 tahun misalnya kita nggak pernah all out, kan sekalipun juga sayang sekali. Kan ada saja pensiun ya. Nah, pas pensiun itulah dimaksimalkan. Maka di-manage di sini, betul tidak Pak? Manage. Jadi sini kan dipakai Jumatan, disarankan sih Jumatan. Ya udah, itikaf di sini. Kalau kita kekurangan para ulama, para ustadz, para imam yang di-manage, yang 7 hari di-manage. Jadwalkan ada kajian itikaf. Ya. Nah, kalau enggak ya pakai saja acara tadarus, ngaji bareng. Walau tidak pada singkat, tapi ngumpul di masjid. Niatkan etika itu kan, masya Allah. Ya, karena kalau nggak gitu berat, Bu ya, kalau di rumah itu punya godaannya. Setahun sekali. Ada nggak orang yang disebut dari Nabi? Nggak ada. Nabi itu sibuk, tapi Nabi selalu etika. Tinggal kita saja hidup bagaimana kita memanage dia. Kita bisa memanage, mengaturnya, insya Allah. Begitu Bu. Jadi ya semampu kita, Allah. Cukup Pak, saya cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan yang disampaikan sedikit tadi menjadi guidance ya, menjadi panduan bagaimana Ramadan yang Nabi yang mulia dan para sahabat. Kita ingin Ramadan ini lebih baik dari yang sebelumnya insya Allah. Baik, saya pamit. Saya ada misi di Masjid Injani. Ya, dulu di sana saya langsung misi. Mudah-mudahan berkah pertemuan kita. Mari kita sama-sama saling mendoakan agar istiqomah di awal semangat, tengah semangat, puncak di akhir. Saling mendoakan insyaallah. Demikian Pak Tajul ya ulil albab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.